Fungsi internet. Kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara kerja internet. Sekarang kita akan belajar mengenai fungsi dari internet. Untuk apa sih internet itu? Ya, yang pertama atau A, sebagai media melakukan transfer file. Yang B, sebagai sarana mengirim surat. Apakah bedanya transfer file sama mengirim surat? Ya, nanti ya keterangannya. Yang C, sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan. Sekarang internet juga bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan. Seperti pada saat sekarang ini. Sebagai sarana untuk penjualan atau pemasaran. Nah, sekarang internet juga digunakan untuk sebagai pemasaran penjualan. Kalau dulu berjualan hanya dilakukan secara offline, sekarang online pun juga bisa dilakukan menggunakan internet. Selain itu, internet juga digunakan sebagai mailing list, newsgroup dan konferensi, chatting dan jejaringan sosial, search engine, sarana entertain dan game. Sebagai media melakukan transfer file. Transfer file melakukan akses pada server lain yang jaraknya jauh, baik secara anonymous FTP, file transfer protocol, maupun yang bukan anonymous FTP. Contohnya seperti apa? Seperti kalian melihat YouTube, kalian melihat video-video online. Nah, itu kalian mengakses, mentransfer file. Kalian mengakses pada server lain, server YouTube yang jaraknya jauh dari kalian. Terus yang kedua sebagai sarana mengirim surat. Ya, kalau dulu kita mengirim surat melalui pos, sekarang surat yang dikirim atau yang diterima melalui jaringan internet lebih dikenal dengan email. Kita bisa mengirim surat melalui internet atau yang dikirim dengan email, surat elektronik. Kelebihan email. Email akan lebih cepat sampai tujuan, lebih aman, fleksibel, simple, dan format lengkap. Yang C, sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan. Seperti pada saat pandemi seperti ini, internet sangat berperan penting dalam pendidikan. Sebagai pusat pembelajaran, internet sangat kaya akan informasi tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan informasi lainnya. Misalnya, kalian bisa mencari tahu tentang apa saja di internet. Misalnya kalau kalian suka memasak, kalian bisa mencari resep memasak. Kalian sedang belajar matematika, kalian bisa mencari rumus-rumus matematika di internet juga. Sebagai sarana untuk penjualan atau pemasaran. Sekarang kita bisa melakukan bertransaksi jual beli melalui internet. Banyak penyedia jasa informasi dan internet yang bersifat komersial. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Melakukan mailing list, newsgroup, dan konferensi. Mailing list dan newsgroup digunakan untuk melakukan diskusi online dalam sebuah forum tertentu untuk membahas permasalahan tertentu. Semisal menggunakan WhatsApp, kita video call grup, itu namanya melakukan mailing list, newsgroup. Atau pakai aplikasi Zoom, semua bisa bertatap muka, itu namanya newsgroup konferensi. Chatting dan jejaringan sosial sudah tidak asing lagi bagi kita. Setiap hari kita melakukan chatting dengan orang tua,
dengan teman, dan dengan siapapun di internet melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Search engine. Search engine merupakan fasilitas yang disediakan oleh situs tertentu. Semisal, kita bisa menggunakan search engine Mozilla Firefox, kita bisa menggunakan search engine Google Chrome, kita bisa menggunakan search engine apalagi web browser, dan lain sebagainya. Sarana entertain dan game. Banyak sekali game online. Contohnya PUBG, FF, terus Mobile Legend, terus apalagi? Masih banyak lagi ya. Kalau dulu ada yang namanya COC. Dengan menggunakan internet kita bisa bermain game secara online. Banyak fasilitas game yang menarik bisa kita gunakan. Kita juga bisa melihat video atau mendownloadnya, memutar lagu dan mendownloadnya, atau sekedar berita film. Layanan internet. Layanan internet ada yang dial-up, mobile access, hotspot, wireless. Dial-up, apa sih dial-up itu? Dial-up merupakan layanan yang disediakan untuk pengguna yang ingin mengakses melalui kabel telepon yang didukung oleh modem. Mobile access merupakan layanan akses internet yang bisa pengguna dapat secara mudah dan praktis melalui telepon seluler. Jadi ketika kalian menggunakan jaringan internet menggunakan HP, itu kalian menggunakan mobile access. Ya, jaringannya menggunakan GSM maupun jaringan CDMA. Hotspot. Tentu sudah tidak asing lagi ya, hotspot merupakan layanan bagi pengguna yang membutuhkan koneksi internet pada lokasi-lokasi tertentu, seperti kafe atau warung kopi yang menyediakan tempat wifi. Sekarang juga ada itu balai desa yang menyediakan wifi gratis bermanfaat yang bekerja di kota besar. Wireless merupakan layanan internet yang menggunakan teknologi tanpa kabel. Kalian menggunakan wifi itu termasuk juga wireless. Keuntungan wireless. Layanan ini mempunyai keuntungan terkoneksi komputer pengguna dengan jaringan global internet 24 jam dalam 7 hari seminggu. Selain itu, biaya yang ditagihkan hanya biaya koneksi internet saja, tidak dengan biaya telepon. Sebuah komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya melalui suatu jaringan atau yang bisa disebut dengan network. Jaringan ini dimulai dari yang sangat sederhana hingga yang paling kompleks. Untuk menghubungkan sebuah komputer ke dalam jaringan internet, maka harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP atau Internet Service Provider. Apa sih ISP itu? Kalau dalam handphone, ISP kita yang kita gunakan biasanya M3, Indosat, itu sama ya, M3 termasuk Indosat, Telkomsel, XL, Axis, Smartfren, dan lain sebagainya. Telkom, kalau kita menggunakan WiFi biasanya providernya Telkom, Bisnetnya itu namanya ISP, Internet Server Protocol. Bye bye, see you later. Terima kasih, cukup sekian dari Pak Muklis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.